Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Maria Patwasih, NIM 19051214050 dari kelas Sistem Informasi 2019A. Di sini saya akan menjelaskan tentang FTP server dan mail server. Pertama, FTP server. Pengertian: FTP atau File Transfer Protocol adalah Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download, atau mengirimkan file ke server atau upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data, karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Fungsi FTP server dan kegunaan FTP. Ada beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak digunakan, seperti untuk mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Fungsi lain seperti memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Lengkapnya, berikut ini adalah fungsi dari FTP yang saat ini ada. 1. Melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. 2. Menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. 3. Mengirimkan file yang berukuran besar menjadi 2 partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. 4. Mengunggah dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. 5. Mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Cara kerja FTP. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kamu ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP. Untuk perintah yang kamu lakukan, password dan username itulah yang menjadi kunci aksesmu untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, kamu bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Namun, sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap kamu lakukan seperti mengunduh data, mengunggah, dan sebagainya. Percobaan. Skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dinamik RIP, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Ini skenario seperti yang ada pada gambar tadi. Langkah percobaan. 1. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas, dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan file server 4343432. Nah, ini untuk configuration di FTP itu ini IP-nya, terus untuk DNS servernya itu diarahkan ke DNS server yang di sini. Jadi DNS-nya ini 33 33 33 1. 2. Nyalakan servis FTP di komputer FTP server.
Kemudian buat user sama dengan coba, password sama dengan coba, dengan akses full seperti tampilan berikut. Nah, ini ke FTP. Nah, di FTP sini jangan lupa servisnya di on kan. Terus username-nya kan ada PC, passwordnya juga PC. Nah, ini di checklist semuanya. Add. Terus yang satunya tadi kan ada laptop. Terus passwordnya juga laptop. Ini juga sama, di checklist semuanya. Nah, add. 3. Pada PC1, kita buat sebuah file dengan nama pesan thread pc1.txt dengan isi seperti gambar berikut. Nah, ini di sini kan ke text editor, terus tulis isi pesan ini dari PC 1. Save. Terus file name-nya itu tadi kan pesan pc1.txt. Oke. Kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command from. Setelah itu kita cek command from dir. Nah, ini sudah muncul. 5. Buat koneksi ke FTP server 4343432 dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya, lalu upload file pesan thread pc1.txt dengan ke server menggunakan perintah put pesan thread pc1.txt. Nah, lalu kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Nah, ini sebelumnya mengisi dulu di DNS. Nah, ini name-nya itu ftp.jarcom.com. Terus tipenya A-record, terus address-nya ini tuh punya FTP. Nah, itu kan tadi 43 43 43 2. Terus add. Nah, ini. Nah, setelah itu ke PC1. Nah, terus ke command dir. Terus setelah itu dicek ftp.jarcom.com. Username-nya PC, terus passwordnya juga PC. Nah, terus ini diketik lagi dir. Nah, setelah itu put pesan thread pc1.txt. Nah, setelah itu kita cek lagi dir. Nah, ini sudah ada di sini
Nah, 6. Pada laptop, kita buat koneksi seperti langkah pada poin 5. Lalu, kita coba download file pesan thread pc1.txt yang sudah terupload sebelumnya ke laptop kita. sekarang kita coba yang di laptop, terus command from, terus coba ftp.jarcom.com. Username-nya ini kan sekarang di laptop. Search akun meneh. Kita coba lagi. Kita coba ftp.jarcom.com. Terus, nah username-nya kan sekarang di laptop, password-nya. Nah, sekarang ini FTP-nya kita cek dir, terus put pesan pc1.txt. Nah, terus dicek lagi kan apakah sudah ada. Lah ini sudah ada. Terus sekarang kan tadi kan perintahnya juga di download. Yo. Terus tadi kan perintahnya kan juga di download. Nah, itu caranya itu get pesan pc1.txt. Nah, terus keluar, terus dir gitu. Ini. File yang sudah terdownload di laptop kita coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Setelah itu kan kita cek yang sudah di-download tadi di file di text editor. Terus ini file, terus kita buka. Nah, ini. Oke, nah sudah berhasil untuk yang FTP. Sekian. Yang kedua, mail server. Pengertian. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Fungsi mail server. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi email dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena
akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Web Mail Server. Web Mail Server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dengan kata lain, Web Mail Server adalah interface, dengan kata lain, sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet dan ini berbasis web. Protokol email. Ada 3 protokol utama dalam mengirimkan email melalui mail server, yaitu protokol SMTP, POP3, dan IMAP. SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email lain yang ingin dituju. Protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Cara kerja Web Mail Server. Mail Server memiliki dua server yang berbeda fungsinya, yaitu server yang berfungsi sebagai outgoing server atau sending email, serta yang kedua adalah incoming server atau receiving email. Outgoing server dihandle oleh server SMTP pada port 25, sedangkan incoming server dihandle oleh POP3 dengan port 110 atau IMAP pada port 143. Port adalah semacam konektor yang berfungsi untuk konektor atau pintu buka tutup akses, koneksi, serta distribusi dan transmisi data dari komputer satu ke komputer maupun jaringan lainnya. Bagaimana cara pengiriman dan penerimaan email? Tentu cara kerja email ini bervariasi, tergantung pada program dan aplikasinya. Proses pengiriman email melalui TCP atau IP dapat dianalogikan sebagai berikut. Nah, ini dapat dianalogikan seperti ini. Cara kerja mail server secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada awalnya, email-email yang telah dikirimkan oleh sender maka akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu file dalam database mail server. Pengelompokan ini berdasarkan atas tujuan email. Dalam sebuah email yang dikirimkan tentu telah terdapat informasi tentang tujuan penerima email dan asal email sender tersebut, serta informasi tanggal dan waktu pengiriman email. Ketika receiver email membaca email dari pengirim email, itu artinya penerima email tersebut telah mengakses mail server dan membaca pesan atau file yang tersimpan dalam database mail server yang ditampilkan melalui aplikasi dan browser oleh user tersebut. Percobaan. Skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan, tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Langkah percobaan. 1. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas, dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan pada PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan file server 4343432. Nah, ini skenario seperti yang ada pada gambar tadi. 2. Tambahkan entry DNS com pada DNS server seperti gambar berikut. Kita tambahkan di sini DNS. Nah, sini kan tadi mailku.com. Terus ini tipenya record.
address-nya tadi 4343434. Nah, 3. Pada PC 1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut. ns up mailku.com. Nah, ini 4. Pada mail server, kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. setelah itu ke mail server, terus service email. Nah, ini SMTP-nya dan POP3-nya on. Terus ini tadi kan domainnya mailku.com, usernya PC1, salah, maaf. Usernya tadi tuh user 1, terus passwordnya juga user 1 tambah, terus yang satunya tadi user 2, passwordnya juga user 2 tambah. 5. Pada PC 1, kita konfigur aplikasi mail client dan coba mengirim email dari user 1 atau PC 1 ke user 2 atau laptop. Sekarang kita ke PC 1, terus email. Nah, di sini tadi kan user PC 1 itu pakai user 1, terus ini email address-nya kan user 1 at mailku.com. Terus ininya juga mailku.com. Di sini juga. Terus ini kan tadi username-nya user 1, terus passwordnya juga user 1. Save. Terus yang di laptop itu juga, tapi tadi kan user 1 itu di PC, yang di laptop itu user 2. User 2, passwordnya user 2 juga. Nah, 6. Lalu, kita konfigur aplikasi mail client pada laptop dan coba klik tombol Receive, seperti pada gambar berikut. Nah, setelah itu kita compose. Ini kan untuk laptop tadi kan user 2 at mailku.com. Objeknya tes 1, terus ini isinya halo. Ini pesan dari user 1. Send. Terus sekarang 7. Pada aplikasi mail client di laptop, coba reply email yang masuk tersebut, dan kemudian coba cek di PC 1 kembali apakah email reply sudah masuk atau belum. kita lihat di laptop, terima dulu. Nah, ini halo, ini pesan dari user 1 sudah masuk. Setelah itu kita kirim balasan untuk user 1 at
mailku.com, subjeknya juga tes 1. Halo, ini balasan dari user 2. Kirim. Setelah itu dicek divisi 1, terima. Nah, ini balasan dari user 2. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.